Ya, pernah gua di. Oke, selamat malam teman-teman dari Fakultas Teknik. Sebelumnya perkenalkan, namaku Kevin dari Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang saat ini diamanahi menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa. Pertama-tama aku mengucapkan makasih ke teman-teman yang telah hadir ya malam hari ini di acara Selalu Mahasiswa, yang tujuannya aku coba menjelaskan bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja, dan nanti Mas Pandu akan concern untuk membahas terkait proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Bisa di next. Oke, ini judul penyampaianku ya terkait proses pemilihan rektor UGM pada periode kali ini, karena setiap periode masing-masing itu punya tahapan yang sedikit berbeda. Next. Nah, untuk penyampaianku ini akan coba concern untuk menjawab 3 pertanyaan dasar yang kurasa ini menjadi pertanyaan dari teman-teman. Pertama itu bagaimana proses pemilihan rektor UGM periode 2022-2027. Yang kedua itu bagaimana peran MWM dalam proses pemilihan rektor di UGM, dan yang ketiga itu siapa saja sih bakal calon rektor UGM pada periode kali ini. Next. Oke, sebelum aku mengajak teman-teman untuk beranjak lebih jauh mengenai tahapan demi tahapan pemilihan rektor, aku ingin menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan pemilihan rektor itu ada dasar peraturan yang jadi rujukan, yaitu Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 dan Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, buat teman-teman dari Fakultas Teknik, jika ingin mengakses peraturan terkait, bisa langsung saja mengunjungi link yang tertera di PowerPoint ya. Nah, untuk perubahan dari Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 itu ada beberapa perubahan, teman-teman. Tapi sebenarnya yang terpenting itu, yang perlu teman-teman ketahui adalah adanya penambahan jumlah perwakilan MWA ke dalam Panja. Di mana pada peraturan sebelumnya itu, perwakilan dari MWA ke dalam Panja hanya jumlah 7 orang. Tapi dengan dikeluarkannya peraturan ini, jumlah perwakilan dari MWA ke dalam Panja itu bertambah 1 orang menjadi 8. Nah, kenapa hal ini aku usulkan? Mungkin teman-teman yang hadir di acara musyawarah mahasiswa sudah mengetahui ya, dan sudah menerima juga hasil kajiannya seperti apa. Hal ini aku usulkan karena untuk memberikan kepastian hukum terhadap MWA-UM. Karena pengalaman beberapa kali pemilihan rektor, dengan perwakilan 7 orang itu, seringkali MWA-UM ini dikorbankan, teman-teman. Tidak dilibatkan ke dalam Panja. Karena ada ketakutan dari beliau-beliau apabila mahasiswa tergabung ke dalam Panja, maka dapat mengawal betul-betul ya proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir. Dan semua kebijakan dalam pelaksanaannya ada di kesepakatan Panja. Seperti itu. Nah, kalau kita tilik lebih dalam, perwakilan MWA dari internal UGM itu totalnya ada 8. Sedangkan dengan pengaturan jumlah 7 orang itu, jadi seringkali MWM yang dikorbankan. Maka dari itu dengan udah berubahnya peraturan ini, ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, MWM pasti akan tergabung ke dalam Panja, kecuali memang MWM telah ditambah ya jumlahnya ya, nggak 1 orang lagi. Maka perlu ada dorongan lagi untuk pembenahan terhadap peraturannya. Sisanya perubahannya bersifat teknis, seperti pendaftar tahun ini perlu mengumpulkan video profile, mengisi motivation letter, dan juga menjawab beberapa pertanyaan terkait untuk pengujian terhadap kepemimpinan dan manajerialnya. Nah, kemudian tadi aku sudah menyinggung terkait Panja ya, dalam panitia pelaksana. Selain Panja ada juga Pansel, teman-teman. Jadi apa yang membedakan Panja dan Pansel ini? Perbedaannya ada 2, yaitu keanggotaan dan peruntukannya. Nah, kalau Panja itu keanggotaannya terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM. Sejumlah 8 orang MWA, 7 orang Senat Akademik atau SA, dan 2 orang Dewan Guru Besar atau DGB. Nah, sedangkan Pansel keanggotaannya hanya terdiri dari internal SA saja. Nah, untuk peruntukannya, Panja itu memiliki kewenangan untuk mempersiapkan proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir. Sedangkan Pansel hanya concern untuk menyampaikan tahapan pada seleksi dari Senat Akademik, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya aku akan coba menjelaskan kapan sih Pansel ini bertugas dan kapan Panja ini bertugas. Nah, terkait proses tahapan pemilihan rektor di UGM, aku coba membagi menjadi 2 ya, teman-teman ya. Ada secara umum, ada secara teknis. Secara umum ini aku ambil dari ketentuan pasal 4 dari peraturan yang tadi aku singgung, yang dimana 3 tahapan ini merupakan mandat dari peraturan dan tidak boleh dikurangkan. Tapi jika ditambahkan boleh, karena dari kewenangan Panja diberikan bahwasanya Panja dapat melaksanakan kegiatan lainnya yang dapat mendukung untuk memperlancar kegiatan pemilihan rektor di UGM. Nah, 3 tahapan yang harus ada apa aja? Pertama itu penjaringan bakal calon rektor UGM, kedua itu seleksi calon rektor UGM. Nah, pada tahap seleksi inilah Pansel bertugas, yaitu melaksanakan seleksi di internal Senat Akademik.
Kemudian yang ketiga itu pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MDA. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada dua perbedaan penyebutan ya. Ada bakal calon, ada calon rektor. Nah, apa yang membedakan? Penyebutan bakal calon rektor ini diberikan terhadap para pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sedangkan calon rektor itu diberikan terhadap apabila bakal calon rektor telah dinyatakan lolos seleksi oleh senat akademik. Jadi senat akademik nantinya akan mengerucutkan nama bakal calon rektor hanya menjadi 3. Nah, 3 nama inilah yang kemudian disebut sebagai calon rektor UGM. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya aku akan coba menjelaskan tahapan secara teknisnya ya. Nah, untuk secara teknis, turunan dari penjaringan bakal calon itu dibagi menjadi 2 tahapan. Pertama itu pendaftaran, kedua seleksi administrasi. Nah, di tahun ini terdapat 7 pendaftar awalnya. Kemudian Panja melakukan seleksi administrasi dari tanggal 24 Maret sampai 6 April, menghasilkan 6 bakal calon rektor. Kemana satu pendaftarnya, itu dinyatakan gugur. Mengapa demikian? Karena ketika di cross check oleh Panja, ternyata satu pendaftar ini tidak memenuhi persyaratan utama sebagai dosen PNS tetap. Seperti itu. Kemudian ada 2 tahapan yang mungkin kemarin kita sudah lalui ya, yaitu forum sarasehan menuju UGM 1. Kemarin telah disediakan forum khusus untuk mahasiswa, mungkin kalau ada teman-teman yang hadir masih ingat acaranya. Dan forum ini merupakan salah satu inovasi baru pada pemilihan tahun ini. Diadakannya forum ini berangkat dari keresahan teman-teman. Keresahan apa? Bahwasannya dari SA dalam mengerucutkan nama menjadi 3 calon rektor tersebut, pengalaman 5 tahun lalu itu memberikan penilaian secara subjektif dengan alasan tidak memperoleh informasi yang komprehensif lah terkait apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di Sivitas Akademika. Jadi forum sarasehan kemarin itu harapannya dengan menghadirkan seluruh anggota senat akademik, kemudian menghadirkan para bakal calon rektor, menghadirkan seluruh anggota Panja. Jadi SA ini bisa diberikan informasi komprehensif. Ini loh yang menjadi permasalahan mahasiswa, jadi permasalahan teknik dan sebagainya. Dan kemarin juga telah disebarkan ya form penjaringan aspirasi yang masuk sekitar 700 sampai 800 aspirasi yang kemudian itu dikemas dan dijadikan big data dari SA untuk memberikan penilaian. Jadi SA di tahun ini seharusnya bisa lebih objektif dalam memberikan penilaian. Kenapa? Karena dia sudah melihat, oke, yang jadi permasalahan mahasiswa ternyata terkait pemberlakuan SPMA atau terkait kekerasan seksual, mental health. Nah, dia akan melihat apakah program kerja yang ditawarkan para bakal calon rektor ini sudah mengakomodir terkait permasalahan tersebut dan mampu untuk menjawab seperti itu. Nah, kemudian 2 hari lalu kita sudah melaksanakan forum penjaringan aspirasi publik ya. Nah, yang membedakan ini sifatnya 2 arah. Kalau forum penjaringan aspirasi publik kemarin, di mana kita kemarin telah mendengarkan program kerja yang ditawarkan dan sebenarnya kita sudah bisa melihat apakah program kerja yang ditawarkan tersebut sudah mampu menjawab permasalahan yang ada di UGM khususnya mahasiswa. Dan juga kemarin terdapat pertanyaan ya dari mahasiswa dengan mengikutkannya dan mulai kotak aspirasi dan keluar beberapa isu. Kita bisa melihat dari sana, memang kemarin pertanyaannya mengakomodir cukup banyak isu ya. Dari jawaban para bakal calon rektor yang berbeda-beda, kita sebenarnya bisa melihat bahwasannya rektor A ini concern hanya terhadap isu apa saja. Rektor B ini concern terhadap isu apa saja. Jadi bisa terlihat. Jadi dia hanya memilih isu tertentu untuk dijawab. Seperti itu. Kemudian dalam waktu dekat, di tanggal 12 Mei besok akan dilaksanakan seleksi oleh Senat Akademik. Dan di tanggal 20 Mei nanti baru dilaksanakan pemilihan dan penetapan oleh MPA. Nah, kenapa 2 tahapan ini aku tandai warna kuning? Karena pada sela-sela 2 tahapan inilah nantinya akan dilaksanakan acara inti dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, yaitu pelaksanaan forum tingkat fakultas, sekolah gelanggang, dan forum tingkat universitas. Seperti itu, teman-teman. Next. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa sih sebenarnya peran dari MWM? Kenapa teman-teman dari Fakultas Teknik perlu berpartisipasi ya dalam proses pemilihan rektor? Nah, jadi peran yang pertama itu berdasarkan peraturan teman-teman. MWM ini adalah sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa yang mempunyai hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor. Nah, maka dari itu di sini aku melihat bahwasannya suara yang dibawa oleh MWM ini perlu betul-betul merupakan suara mahasiswa, bukan suara kepentingan MWM pribadi maupun kepentingan golongan tertentu.
Maka dari itu, di tahun ini aku concern untuk mendorong bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM tahun ini. Nah, kemudian bagaimana implementasi dari transparansi dan partisipasi mahasiswa tersebut, akan aku jelaskan selanjutnya. Dan selain kedua peran tadi, MBUM dengan tergabung ke dalam Panja di tahun ini juga mempunyai tugas untuk dapat mengedukasi konstituennya, yaitu mahasiswa sendiri. Apa saja sih tahapan pemilihan rektor di UGM, dan bagaimana pengawalan di dalamnya, dan kenapa mahasiswa itu perlu untuk dapat berpartisipasi dalam prosesnya. Sejauh mana mahasiswa bisa berpartisipasi? Next. Oke, ini bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa ya, yang ada dari proses pemilihan rektor di tahun ini. Pertama, aku ingin berbicara terkait transparansi. Nah, dari Panja telah menyediakan portal informasi tempat untuk teman-teman dapat mengakses segala informasi terkait proses pemilihan rektor. Melalui apa? Melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Jika teman-teman mengunjungi website terkait, telah ada informasi terkait apa saja sih yang membedakan pemilihan rektor di tahun ini dari 5 tahun kemarin, formulir apa saja yang perlu didaftarkan oleh para pendaftar, dan saat ini siapa saja yang bakal calon rektornya, dan bagaimana background-nya, itu informasinya sudah ada di sana. Tapi aku menyadari bersama dengan teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa atau panitia PRTM, bahwasannya nggak semua mahasiswa ya cukup sering atau user friendly dengan website. Nah, maka dari itu dari kami coba mengemas informasi yang ada di dalam website ke dalam postingan yang kreatif dan harapannya lebih mudah untuk diserap oleh mahasiswa. Dan postingan tersebut dipublish melalui official account dari MBUM, baik di Instagram, Line, Facebook, Twitter, dan sebagainya, dengan tajuk update Pilrek. Dan saat ini telah ada beberapa postingan yang dikeluarkan terkait informasi bagaimana awalnya di pendaftar, kemudian nama bakal calon yang ditetapkan, kemudian kemarin telah dikeluarkan informasi terkait profil dari masing-masing bakal calon, terkait bagaimana riwayat pendidikannya, riwayat pekerjaannya, dan juga motivasinya dalam mendaftarkan diri sebagai calon rektor. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku berbicara terkait partisipasi. Nah, dari Panja telah menyediakan ruang partisipasi bagi mahasiswa melalui forum-forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Yang pertama, kemarin telah dilaksanakan forum sarasehan khusus mahasiswa untuk mendengarkan suara-suara akar rumput. Kemudian kemarin juga telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik. Dalam forum penjaringan aspirasi publik ini telah diberikan ruang untuk mahasiswa dapat hadir secara luring. Dan untuk mahasiswa yang nggak hadir secara luring juga dapat menyaksikan dengan adanya live melalui YouTube UGM seperti itu. Nah, kemudian hal yang terpenting dan akan menjadi concern pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana partisipasi mahasiswa tersebut dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Next. Oke, ini mungkin sekedar informasi ya buat teman-teman yang belum tahu. Saat ini ada 6 bakal calon rektor yang ditetapkan oleh Panja. Siapa saja mereka? Pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan, beliau juga mantan dekan di sana, dan beliau juga salah satu orang yang cukup berpengalaman yang mengikuti Pilrek, karena tahun ini merupakan tahun ketiganya untuk maju menjadi calon rektor. Kemudian yang kedua itu ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik, mungkin teman-teman nggak asing, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang SDM dan Aset. Kemudian yang kedua ada Prof. Bin Daryanto, beliau dari Fakultas Teknik juga. Beliau saat ini duduk sebagai Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian yang keempat ada Prof. Ova Emilia, beliau dari MKKMK yang saat ini duduk sebagai Dekan MKKMK. Kemudian yang kelima ada Prof. Sigit Rianto, beliau dari Fakultas Hukum, yang kemarin duduk sebagai Dekan Fakultas Hukum. Kemudian ada Prof. Teguh Budi Pitojo, beliau selaku Dekan dari Fakultas Kedokteran Hewan. Next. Oke, mungkin sekian aja teman-teman ya penyampaian informasi dari aku terkait bagaimana sih proses pemilihan rektor UGM ini yang dilaksanakan oleh Panja. Nah, selanjutnya proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa akan concern coba dibahas oleh Mas Pandu. Dipersilakan Mas Pandu. Baik, terima kasih Bli Kevin. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin di sini ya, tadi Bli Kevin sudah menjelaskan bagaimana pemilihan di tingkat organ itu sendiri. Nah, di sini aku mungkin menjelaskan bagaimana sih pemilihan di tingkat mahasiswa, kayak gitu. 3 poin pembahasan.
sebenarnya pertama-tama kita awali terlebih dahulu terkait dengan kenapa sih kita sebagai mahasiswa penting untuk berpartisipasi dalam pemilihan rektor itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana sih proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa, dan juga yang terakhir, sebenarnya siapa saja pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri, kayak gitu. Jadi ada tiga cakupan ya. Pertama ya, kita masuk ke mengapa sebenarnya kita harus, atau kenapa sih sebenarnya penting untuk kita itu berpartisipasi dalam pilihan rektor. Aku mencoba membaginya ke dalam 3 poin ya, 3 poin. Mungkin teman-teman nganggapnya bahwasannya ada lebih dari 3 poin, cuman aku mencoba karena keterbatasan waktu disimpulkan dalam 3 poin saja. Pertama ya, terkait dengan kebijakan 5 tahun ke depan. Mungkin sebagian dari teman-teman menganggap bahwasanya ini seperti pengawalan biasa saja gitu. Itu ibaratnya seperti tiap tahun kan ada pengawalan misalnya aksi 2 Mei kayak gitu. Nah, ini sama dengan hal tersebut, tetapi kulminasinya ada di tanggal 20 Mei sebagaimana sudah disampaikan oleh Kevin. Terhadap tanggapan tersebut sebenarnya kurang benar. Kenapa? Sebenarnya kita dengan mengawal itu menjadi pelopor gitu ya. Pelopor daripada pengawalan bulan-bulan, tahun-tahun ke depannya kayak gitu. Karena kitalah yang pertama kali mencoba untuk mengubah kebijakan sebelum kebijakan tersebut dioperasionalkan. Itu masih dalam tataran formulasi, masih dalam tataran konseptual. Nah, kita sudah mengkritisi itu kayak gitu. Nah, untuk itu sebenarnya dengan melakukan pengawalan kita sangatlah berdampak, sangatlah mempengaruhi bagaimana UGM 5 tahun ke depan. Mungkin yang merasakan bukan kita ya, mungkin aku angkatan 2019, mungkin ada yang 2020. Nah, mungkin bukan kita yang sekarang berkumpul di malam hari ini. Tapi yang merasakan adalah nantinya teman-teman kita yang nanti akan join, akan masuk UGM di tahun 2022, 2023, 2024, ataupun mungkin 2025 dan seterusnya. Kayak gitu. Mungkin kita tidak merasakan, tapi disitulah mengapa kita harus penting menjaga UGM ini, sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya itu akan membantu kawan-kawan kita yang nantinya akan baru masuk UGM di tahun-tahun selanjutnya itu. Kayak gitu. Nah, jadi penting ya untuk kita mempengaruhi 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan bargaining position. Nah, teman-teman mungkin di sini ada itu ya, ada yang dari Adkesma, mungkin Mbak Yulia di sini dari Adkesma. Nah, itu kan teman-teman dari Adkesma itu kan sering bernegosiasi dengan misalnya dekanat atau bahkan rektorat untuk mengubah kebijakan yang ada. Nah, dalam mengubah kebijakan publik tersebut, sudah barang tentu dibutuhkan nih dukungan teman-teman, sehingga nantinya pada saat melakukan lobbying, melakukan negosiasi, nanti teman-teman yang menegosiasikan itu dapat menunjuk, tuntutan saya, rekomendasi saya itu merepresentasikan mahasiswa loh, kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuktikan itu merepresentasikan mahasiswa? Yaitu adalah dengan teman turut serta mengawal, menyatakan teman-teman itu berpartisipasi, menunjukkan kepedulian teman-teman, kayak gitu. Sehingga nanti lebih mudah tuh mengubah kebijakan publik yang ada, gitu. Dan juga yang terakhir ya, yang ketiga itu terkait dengan pemantauan atau pengawasan. Mungkin tadi Bli Kevin juga sudah memaparkan seperti apa pemilihan di organnya, dan aku tidak akan mempertanyakan objektivitas daripada para selektor atau yang memilih di organ itu sendiri. Tetapi manusia tetaplah manusia, dan tentu itu tetap membuka kemungkinan adanya kelalaian atau bahkan kecurangan ya, kayak gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa nih harus menjadi salah satu aktor check and balance gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada dugaan pelanggaran atau kejanggalan lah, itu bisa dilaporkan tuh, sehingga tujuan terakhirnya nanti rektor terpilihnya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak bermasalah secara hukum gitu. Itu abstrak ya tadi ya, kita masuk ke hal yang lebih konkret, yaitu bagaimana sih sebenarnya mekanisme atau proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri. Aku mencoba menyajikannya dalam bentuk lini masa gitu ya. Dalam bentuk lini masa, pertama-tama kemarin itu sudah diadakan musyawarah mahasiswa. Nah, musyawarah mahasiswa ini dihadiri oleh 21 lembaga, teman-teman. Yaitu ada fakultas sekolah yang diwakili oleh BEM, DEMA, LEM, LM atau lembaga perwakilan lainnya, Belanggangnya diwakili Forum Komunikasi UKM, dan juga ada Sekolah Pasca Sarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Nah, di musyawarah mahasiswa ini telah disepakati tuh, nanti untuk memilih rektor di tingkat mahasiswa itu akan menggunakan 2 tingkat.
menggunakan sistem electoral college, yaitu ada forum 2 tingkat, yaitu pertama ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, dan kemudian ada pemungutan suara di forum tingkat universitas, kayak gitu. Nah, konkretnya kayak gimana nanti akan dipaparkan nanti ya. Nah, cuman kemarin itu mekanismenya udah dituangkan dalam berita acara, ditandatangani oleh 21 lembaga itu, yang mana harapannya bisa dilaksanakan oleh teman-teman kayak gitu. Nah, itu musyawarah mahasiswa. Nah, sekarang kita ada di tahap serawung mahasiswa, yaitu di mana dari panitia pelaksana bersama dengan majelis wali amanat unsur mahasiswa mencoba untuk menyosialisasikan, mengajak teman-teman berdiskusi terkait dengan mekanisme proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Nah, fungsinya atau tujuannya adalah supaya teman-teman sebagai pemegang hak ya, orang yang diberikan hak itu mengetahui hak teman-teman seperti apa nantinya untuk memilih rektor itu. Jadi harapannya di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, teman-teman sudah mengetahui misalnya cara mengakses rencana atau grand design para calon rektor gimana, dan juga teman-teman sudah mengetahui hak-hak teman-teman itu seperti apa gitu. Dengan harapan nantinya forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu lebih ramai lah. Jadi keputusannya lebih representatif kayak gitu. Nah, sebaliknya juga di serawung mahasiswa ini juga menjaring aspirasi teman-teman ya. Sekiranya ada dalam proses pemilihan itu ada yang kurang mengenakan atau ada 1 atau 2 saran serta kritik yang ingin disampaikan ke MBAUM, nah itu bisa disampaikan di serawung ini. Nah, setelah itu ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, yang mana tiap-tiap fakultas sekolah dan juga gelanggang itu melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya. Nah, ini mekanisme forumnya mau seperti apa itu dikembalikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau menggunakan musyawarah raya, di mana tiap-tiap mahasiswa dalam satu fakultas itu mempunyai hak suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau misal teman-teman mau menggunakan musyawarah perwakilan, yang mana hak suaranya itu diwakilkan oleh tiap-tiap lembaga, tiap-tiap pemangku kepentingan yang ada di misalnya KM lah, di KMFT gitu misalnya. Gitu. Atau misal teman-teman langsung aja pemungutan suara seluruh mahasiswa, nah itu bisa aja gitu. Nantinya hasil dari forum atau musyawarah atau voting itu dituangkan dalam berita acara yang nantinya akan dari panitia berikan. Template-nya nanti akan panitia berikan. Berita acara itu nanti bisa diisi rasionalisasi mekanisme di balik pemilihannya, supaya nanti bisa disampaikan di forum tingkat universitas mengapa teman-teman telah memilih atau menggunakan hak suara teman-teman atau menjatuhkan pilihan teman-teman terhadap satu calon rektor kayak gitu. Nah, kapan dilaksanakannya? Bisa dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai tanggal 18 Mei. Yang penting 1 hari sebelum forum tingkat universitas. Nah, teman-teman mau melaksanakannya 1, 2, 3, atau 4 hari, nah itu dikembalikan ke teman-teman. Selama keputusan forum dapat diputuskan sebelum forum tingkat universitas. Jadi nanti di forum tingkat universitas yang penting sudah ada 1 nama yang mau dibawa. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke forum tingkat universitas, di mana nanti Fakultas Sekolah Gelanggang itu yang berpartisipasi ya 21 lembaga itu nanti akan langsung melaksanakan pemungutan suara. Jadi nggak musyawarah lagi, langsung pemungutan suara. Nah, di pemungutan suara ini teman-teman menggunakan keputusan dari forum tingkat Fakultas Sekolah Gelanggang untuk memilih gitu ya. Misalnya forum tingkat Fakultas Gelanggang menjatuhkan keputusannya ke calon rektor A ya, di forum tingkat universitas, berarti teman-teman nanti akan memilih ke calon rektor A gitu. Nah, nanti sistematikanya ya mungkin karena nanti di tingkat MWA itu ada bisa saja pemilihannya sampai 2 ronde ya, itu nanti teman-teman modelnya akan menggunakan multiple menjatuhkan suaranya ke 2 calon gitu. Jadi di forum tingkat Fakultas Sekolah Gelanggang itu nanti teman-teman memilih di ranking gitu ya, pilihan pertama, pilihan kedua gitu. Supaya nanti di forum tingkat universitas ada juga pilihan pertama, pilihan kedua gitu. Nah, nanti pas voting tingkat forum tingkat universitas itu disampaikan pula rasionalisasi teman-teman di balik pemilihannya. Misalnya calon rektor A itu mengapa dipilih di pilihan pertama karena beliau bijaksana, pintar, dan lain sebagainya. Nah, itu disampaikan. Gitu. Sehingga nantinya Beli Kevin di tingkat MWA dapat mengetahui itu rasionalisasi seperti apa, mau nanti adu gagasan di tingkat MWA itu, nah itu Beli Kevin ibaratnya sudah punya amunisinya. Gitu. Nah, nanti di forum universitas tentu karena pemungutan suara
calon rektor dengan suara terbanyak itu nanti akan dipilih ya, kalau pilihan nomor 1 suara terbanyak, atau pilihan kemudian ada pilihan kedua juga gitu. Nah, kapan dilaksanakannya itu tanggal 19 Mei gitu. Nah, kemudian nanti itu diamanahkan kepada Bli Kevin untuk dipilih di organ MWA seperti itu. Nah, terus siapa sih sebenarnya pemegang hak suara dalam pemilihan rektor didikan mahasiswa? Nah, di forum tingkat fakultas sekolah gelang itu sebenarnya dibalikkan lagi ya ke teman-teman ya. Tadi sebagaimana sudah aku paparkan, misalnya teman-teman mau voting, nah itu bisa aja. Atau misal mau voting tiap-tiap lembaga gitu ya, satu lembaga satu suara itu bisa aja. Atau misal mau musyawarah terlebih dahulu, musyawarah misalkan musyawarah per lembaga gitu, perwakilan lembaga, atau misal mau musyawarah raya ya, ibaratnya kayak konsolidasi aliansi, nah itu bisa aja. Nah, tetapi mungkin di sini aku memberikan satu contoh aja ya, jikalau teman-teman mau menggunakan sistem musyawarah perwakilan, yaitu bisa diwakilan di BO, BSO, atau LO, LSO, atau KMF, himpunan jurusan, dan juga perwakilan angkatan. Itu kalau mau musyawarah perwakilan. Tapi dikembalikan lagi ke teman-teman sesuai dengan budaya dan kultur yang hidup di fakultas. Nah, harapannya sih nanti musyawarahnya atau forumnya dapat berlangsung secara inklusif, partisipatif, dan juga menghasilkan suatu keputusan yang representatif. Itu tapi dibalik lagi ke teman-teman, beda halnya dengan forum tingkat universitas. Kalau di forum tingkat universitas itu sudah fix ya, pemegang hak suaranya itu adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM, atau lembaga yang mewakili, sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan juga gelagang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Gitu. Nah, mungkin itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mas Jusa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Pandu dan juga Bli Kevin yang telah memaparkan materinya tadi. Nah, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi penanggap yang akan menanggapi materi yang telah dipaparkan dari Bli Kevin dan juga Mas Pandu. Mungkin dipersilahkan kepada Kak Adi Ahmad Irfan Zidni. Dipersilahkan untuk konmik. Oke, suaraku kedengeran nggak ya? Aman ya? Bli Kevin, Mas Pandu, dan MC dan semuanya. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Ipai, aku dari Teknik Angkatan 2019. Aku di sini mau nanya aja nih untuk mengawali, mungkin nanti bakal lebih dalam sama teman-teman dari teknik yang lain. Ini juga udah datang beberapa perwakilan dari jurusan ya, tapi mungkin memang kalau tadi di absennya itu secara lembaga, ini mungkin yang perlu dikoreksi juga, ini yang didatangkan itu langsung dari perjurusannya gitu. Jadi yang di absennya misalnya dari teknik industri ya, ada yang datang siapa gitu. Ini mungkin awalan dari aku aja sih. Sebenarnya mau nanya aja, tadi mungkin bisa lebih dijelaskan lebih dalam, gimana sih sebenarnya positioning ataupun power yang akan diberikan dari MWUM pada saat nanti pemilihannya itu di tingkat MWA-nya gitu, di tahap akhirnya. Setelah nanti kan ada di taraf universitas kan akan maju ke apa ya yang tadi disebutkan di misalnya tingkat MWA-nya dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kan ada pembagian porsi itu misalnya persentase dan sebagainya gitu, misalnya dalam pembagian voting dan sebagainya. Nah, ketika ini akan menjadi suatu realisasi yang dibilang konkret, sebenarnya bagaimana kita itu bisa diberitahu sebenarnya ketika kita udah memilih satu nama, kan dari teknik nanti memilih A gitu. Tapi misalnya di UGM nanti milih B. Terus UGM masuk UGM milih B. Tapi ternyata pas di MWA yang menang C gitu. Nanti gimana gitu? Apakah itu penjelasan itu nanti akan seperti apa dan sebagainya. Ini kan perlu dicari tahu sampai segitu juga menurut aku. Kemudian kalau dari yang aku ikuti beberapa forum terakhir ya, mungkin aku di sini sedikit melihat bahwa kita juga perlu tahu gitu rekam jejak dari rektornya gitu. Walaupun kita tahu gitu bagaimana visi misinya, bagaimana cita-cita mereka ke depannya dan sebagainya. Tapi mungkin juga perlu dikritisi bagaimana rekam jejaknya. Ketika tadi misalnya Prof. Ali, Prof. Agus itu memang sudah menjadi wakil dekan misalnya saat ini, perlu dilihat juga sebenarnya etos kerja ataupun kinerjanya menjadi wakil dekan, wakil rektor itu seperti apa gitu. Mungkin juga dengan yang tadi dari pusat studi dari Prof. Din dan sebagainya itu juga perlu diberitahu agar sebenarnya tergambarkan juga, tidak hanya omongan visi misinya aja yang belum bisa terbuktikan, tapi juga perlu dilihat sebenarnya kinerjanya itu udah seperti apa, udah sejauh apa gitu dari yang sudah memang dilaksanakan. Mungkin itu juga bisa jadi satu gambaran juga. Kemudian ini aku nanya aja sih, kan di UGM itu kan emang ada visinya, misalnya ada visi UGM, ada misi UGM gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih dokumen rencana pembangunan gitu
jangka panjang, misalnya yang bisa dilihat agar misalnya rektor yang tahun ini, misalnya yang akan memenangkan ini, itu daya usaha ataupun kinerjanya itu bisa diukur melalui misalnya peningkatan pembangunan yang sudah ada di UGM dalam hal apapun, dalam hal kemahasiswaan, dalam hal fasilitas dan sebagainya. Ada nggak sih satu dokumen misalnya yang bisa menggambarkan gitu, misalnya cita-cita utama UGM selama beberapa tahun ke depan itu apa, sehingga nanti kita bisa menjadi tolak ukur apakah si calon rektor ini itu menuliskan A, B, C, D, E, F, G-nya itu sesuai dengan apa yang memang menjadi cita-cita UGM atau tidak. Karena yang sepengetahuan aku sendiri itu cenderung tidak terlalu tergambarkan dengan jelas gitu apa yang mau dibawa, pun dengan perbedaan dari tiap-tiap bakal calonnya gitu. Sorry. Mungkin gitu dulu. Jadi dari aku ada 3 umpan balik gitu, yang seenggaknya mungkin bisa dikomentari ataupun bisa diberikan gambaran kepada mahasiswa semuanya nih dari anak-anak teknik, mungkin bisa lebih tergambarkan gitu. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Irfan atas tanggapannya. Mungkin dari Bli Kevin ataupun Mas Pandu bisa menanggapi kembali dari pernyataan Kak Irfan tadi. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Ipai ya atas 3 pertanyaan aku rangkum ya. Yang pertama itu pertanyaan terkait bagaimana sih positioning dari mahasiswa ketika nanti telah menyematkan suara kepada MBUM kemudian melakukan pemilihan di tingkat MWA. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa sudah ada beberapa yang tahu ya, bahwasannya dalam persentase suara dalam pemilihan tingkat MWA itu 35% dipegang oleh Mendikbud. Nah, kemudian kalau kita pelajari total anggota MWA UGM itu ada 19, 1 anggota tidak punya hak suara, yaitu Pak Rektor sendiri. Kemudian Mendikbud sudah memegang suara 35%. Jadi sudah suara, sisa 65% suara dibagi 17, jadi anggota MWA itu memegang suara yang sama sekitar 3,8 atau kita bulatkan menjadi 4%. Nah, biasanya pada tataran praktik, pengalaman 5 tahun kemarin, memang ketika melakukan voting itu tidak langsung serta-merta penghitungan secara persentase, tapi tetap menggunakan 1 suara lah. Jadi 4% itu sama dengan 1 suara, jadi 35 dibagi 4 berarti sekitar 8 suara. Jadi dari Mendikbud memegang 8 suara lah di sana. Kalau pengalaman 5 tahun lalu Mendikbud membagi sama rata kepada calon rektornya. Tapi itu memang balik lagi kebijakan dari Mendikbud ingin menyerahkan 8 suaranya dia itu ke siapa. Nah, kemudian yang akan dipertanyakan apakah 4% suara yang dipegang oleh MWF itu nanti akan signifikan dalam menentukan rektor terpilih. Tapi jawabannya sangat jelas tidak signifikan teman-teman. Jika dibandingkan dengan suara-suara yang dipegang oleh unsur-unsur lain. Kalau kan mahasiswa jumlahnya cuma 1 ya, sama seperti politik, sedangkan yang lain ada 3. Nah, kemudian yang ingin aku sampaikan adalah di sini 4% suara yang dipegang oleh MBAUM itu bisa sebenarnya nilainya akan memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan 4% suara yang dipegang oleh anggota lain. Mengapa demikian? Karena kita ketahui anggota sivitas akademika yang paling besar itu adalah mahasiswa. Nah, ketika MBAUM ini betul-betul membawa suara mahasiswa, maka bargaining position dari mahasiswa di hadapan pemangku kebijakan itu akan lebih naik. Karena selama 5 tahun ke belakang, pengalaman pemilihan rektor sebelumnya, tidak ada hal yang bisa melegitimate bahwasannya suara yang dibawa oleh MBAUM itu adalah suara mahasiswa. Seperti itu. Nah, harapannya dengan ada pemilihan rektor tingkat mahasiswa ini, bisa ada hal yang melegitimate, oke, suara yang dibawa oleh MBAUM itu adalah suara mahasiswa. Dan mahasiswa sekarang aware nih, dan merasa dibutuhkannya ada keterwakilannya di anggota MWA. Seperti itu. Nah, kemudian kalau jika ditanyakan bagaimana solusi yang bisa aku berikan ya saat ini untuk mengatasi terkait komisioning dari MWM ini, sebenarnya solusi untuk saat ini yang paling realistis sudah digagas di tahun lalu terkait penambahan jumlah MWM. Ketika MWM ditambahkan jumlahnya, maka persentase otomatis akan bertambah juga. Nah, tetapi memang saat ini masih dalam proses ya pendorongannya, dan untuk melakukan perubahan peraturan pemerintah tidak semudah itulah, karena perlu ada kesepakatan dari seluruh organ di UGM. Tetapi dengan terlibatnya teman-teman dalam proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, kemudian suara yang dibawa oleh MWM betul-betul suara mahasiswa, ini akan menaikkan bargaining position mahasiswa.
di depan pemangku kebijakan, dan ini dapat menjadi pintu awal untuk mendobrak sistem yang ada. Oke, mahasiswa ini sudah aware kok terkait perwakilan MBUM ini, jadi seharusnya usulan yang terkait penama jumlah ini bisa lebih didorong lagi. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin tidak banyak mahasiswa yang tahu lah, MBUM ini apa sih sebenarnya, perannya ngapain sih, seperti itu. Nah, lebih lanjut, kalau kita berbicara terkait ilmu psikologis dan ini ya, dengan politik juga, ini sebenarnya akan menjadi pukulan keras bagi rektor terpilih nantinya jika rektor terpilih ternyata bukan adalah rektor pilihan mahasiswa. Kenapa? Karena kita ketahui pihak yang akan cukup merecokkan kebijakan rektor 5 tahun ke depan itu kan pasti dari mahasiswa dengan aksi-aksi yang digelar dan sebagainya. Nah, ketika dia kemudian terpilih menjadi rektor ternyata mahasiswa tidak menempatkan suara ke dia, nah itu dia punya tugas tanggung jawab lebih. Bagaimana dia bisa mengambil hati mahasiswa, kemudian bisa memperoleh kepercayaan untuk menjaga stabilitas politik dia selama 5 tahun ke depan. Nah, sedangkan ketika suara mahasiswa kebetulan pas dengan rektor yang terpilih, nah itu bagaimana sekarang dia bisa memenuhi janji-janji yang telah diberikan kepada mahasiswa. Tetapi aku di sini mengajak teman-teman untuk pemilihan rektor ini bukan hanya sebatas sampai akhirnya pemilihan di tanggal 20 Mei besok, tetapi harapannya terkait pemilihan rektor di tahun ini akan menjadi pengawalan yang panjang ya, 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ke depan itu tentu kebijakannya berpengaruh terhadap rezim yang memegang, rektornya siapa, seperti itu. Dan aku juga punya rencana strategis bahwasannya di samping aku telah memasukkan beberapa kuncian-kuncian komitmen ya kepada seluruh bakal calon rektor. Jadi kalau teman-teman visit ke website yang tadi aku singgung terkait seleksi rektor.ugm.ac.id, teman-teman bisa mendownload file-file yang ditandatangani oleh para bakal calon rektor. Di sana ada file terkait fakta integritas. Nah, pengalaman 5 tahun sebelumnya, fakta integritas itu ditandatangani ketika rektor terpilih. Dan permasalahan yang timbul adalah seringkali ketika rektor terpilih, bagian posisi sudah naik. Jadi dia menegosiasikan isi dari fakta integritas. Tetapi di tahun ini, seluruh bakal calon rektor harus menandatangani fakta integritas jika menjadi rektor terpilih. Nah, kalau teman-teman baca, di sana sudah berhasil beberapa hal yang kemasukan terkait bahwasannya rektor terkait perlu memperhatikan mahasiswa, berpihak kepada mahasiswa, dan juga menjawablah terkait isu yang mahasiswa seperti pemberian menjamin kebebasan akademik dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan nanti dalam waktu dekat akan ada juga postingan yang akan keluar dari official account MBUM ya terkait transparansi terhadap dokumen yang didaftarkan oleh ke-6 bakal calon rektor. Akan ada transparansi di dalam dokumen ini, akan ada informasi terkait apa experience yang dimiliki oleh para bakal calon rektor, apa achievement yang pernah diperoleh, dan yang terpenting yang mungkin bisa menjawab sekaligus pertanyaannya Mas Ipai, yang kedua terkait background dari masing-masing bakal calon rektor. Di sana itu akan ada 24 pertanyaan yang sudah dijawab secara tertulis oleh bakal calon rektor. Salah satunya di sana ada strategi yang ditawarkan oleh masing-masing bakal calon rektor dalam hal menjawab isu kemahasiswaan seperti pelecehan seksual, kesehatan mental, kebebasan berakademik, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses informasi tersebut. Lanjut, ini menyinggung terkait pertanyaan yang kedua. Ketika ditanyakan, aku menyepakati mahasiswa perlu tahu juga background dari bakal calon rektor seperti apa. Tetapi dari aku rasa, dari aku pribadi maupun teman-teman panitia PRTM tidak bisa menyebutkan, oke, misalnya Prof. Ali Agus ketika menjadi dekan peternakan, dia bagus kinerjanya ataupun buruk. Karena itu sifatnya opini, teman-teman. Opini dari masing-masing person mungkin akan beda-beda lah opininya. Tetapi aku rasa dengan akan disuguhkannya profil dari ke-6 bakal calon rektor dan juga akan ditransparansinya nantinya terkait dokumen pendaftaran yang formulir yang didaftarkan terkait daftar riwayat hidupnya, itu aku rasa sudah cukup membantu lah untuk mengetahui bagaimana background check dari ke-6 bakal calon rektor. Karena di sana ada 24 pertanyaan yang secara tidak langsung menguji kemampuan terkait manajerial dan juga kepemimpinan dari bakal calon rektor. Seperti itu sih. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang ketiga terkait apa ya, Mas Ipai? Sorry, aku sedikit kelewat. Oke, terima kasih Mas. Beli Kevin. Tadi udah jawab pertanyaan keduanya. Ketiga itu lebih ke apakah di UGM itu ada satu dokumen rencana jangka panjang gitu? Oke, ingat. Nah, untuk rencana jangka panjang UGM itu ada dari mana teman-teman bisa mengakses rencana induk kampus UGM, dan itu juga sudah ada di website seleksi rektor. Nah, kemudian
terkait tadi menyinggung ini ya, menyinggung rencana pembangunan. Nah, jadi rektor itu nanti pada awalnya dia akan menyusun rencana strategis ke depan. Yang di sana juga akan ada rencana strategis pembangunan itu akan seperti apa. Dan ini juga sebenarnya yang dijadikan dasar kemarin ketika kita melaksanakan GIC ya, Gajah Mada Intellectual Club, di mana bahwasanya memang rencana strategis terkait adanya pembangunan kawasan kerohanian itu merupakan janji atau komitmen dari Perpanut untuk membangun di masa jabatannya. Nah, itu ada tuh filenya. Jadi teman-teman bisa akses di website Bukor. Ada peraturan MWA yang mengesahkan bahwasannya Perpanut di pertengahan periode kemarin akhirnya merevisi rencana strategisnya, kemudian memasukkan akan ada dilakukannya pembangunan kawasan kerohanian seperti itu. Nah, tentu nanti rektor terpilih juga akan menyusun hal yang sama, rencana strategis 5 tahun ke depan itu mungkin arah pembangunan akan membangun apa seperti itu. Nah, untuk bisa mengakomodir apa yang telah diperjuangkan kemarin agar tidak ditarik ulur ya, salah satunya seperti isu kawasan kerohanian itu isinya dari 10 tahun lama lah, akhirnya ditarik ulur terus kan. Aku berencana bahwasannya nanti setelah pemilihan rektor akan misalkan akan adanya hearing awal lah. Nanti kita bisa membuat komitmen walaupun sudah ada fakta integritas di sana yang menjadi komitmen beliau yang bisa jadi rujukan kita dalam membuat gerakan ya 5 tahun ke depan. Akan rencana aku adalah akan bisa kita usahakan untuk melakukan hearing awal dengan rektor terpilih, apa hal-hal baik yang direncanakan oleh Dewan Perpanut tapi belum terselesaikan, harapannya ini bisa terselesaikan. Jangan lagi ada kebijakan perubahan kebijakan sehingga mengcancelkan apa hal yang sudah bagus diusahakan. Seperti itu sih mungkin jawabanku terkait Mas Ipai. Mungkin dari Mas Pandu ada tambahan. Sudah cukup lengkap, Bli. Kalau mungkin tidak ada yang menyentuh terkait dengan mekanisme, mungkin aku belum menambahkan dulu ya. Itu mungkin aku kembalikan ke Mas Cusa. Bli Cusa, sorry. Oke, terima kasih kepada Kak Kevin atas jawabannya. Mungkin dari Kak Irfan ada tanggapan kembali atas jawaban dari Bli Kevin tersebut? Sebenarnya kalau dari overall sudah menjawab, cuman yang terakhir mungkin agak masih kurang menurut aku, Bli. Soalnya yang aku tanya itu mungkin garis besarnya itu rencana pembangunan atau rencana garis besar haluan negara gitu, misalnya kalau kita pakai di zaman Orde Baru, itu dokumen yang emang dibuat secara bukan strategis tapi secara komprehensif. Beda dengan dokumen yang menjadi cita-cita dari rektornya, tapi ini dokumen jangka panjang, misalnya selama 30 tahun ataupun 50 tahun misalnya, kalau ada yang terlepas dari konflik kepentingan apapun terhadap siapa rektornya gitu. Nah, ini apakah menjadi satu tolak ukur bagaimana rektor ini membuatnya? Itu sebenarnya ada loh peraturan yang mendasari ataupun apa ya, satu payung yang kayak menujunya ke itu gitu, mengarahnya ke garis besar haluan itu gitu, misalnya kayak gitu. Mungkin gitu sih, tapi tadi overall udah. Dan aku juga menggarisbawahi mungkin di sini Mas Fakultas Teknik juga bisa mendengar ya bahwa sebenarnya Bli Kevin di sini mencoba untuk dari kawan-kawan MWAUM mencoba untuk meningkatkan bargaining position dari mahasiswa gitu melalui berbagai bentuk tadi misalnya kebijakan yang barunya, tapi pun perlu disadari bahwa secara persentase ataupun secara kalkulasi memang di tahun ini masih 4% ya, kurang lebih 4% gitu. Tapi ya ini juga merupakan bagus gitu. Jadi juga Mas Fakultas Teknik ya seenggaknya juga tambah aware gitu sama keterlibatan ini. Gitu aja sih kalau dari aku. Thank you. Oke, mungkin izin tanggapi lagi ya. Tadi penyampaian Mas Ipai itu mungkin terkait ketika berbicara seperti GBHO ya, maksudnya itu sebenarnya kalau di kampus itu namanya RIK sih, tapi itu proyeksi selama 30 tahun ke depan secara Indo kampus. Jadi sana ada gambaran lah UGM ini mau dibawa kemana nih, target-targetnya setiap 10 tahun, target 10 tahun ke depan mencapai ini tuh ada RIK namanya secara Indo kampus. Nah, terus juga ya aku juga kembali menekankan kepada teman-teman, ya aku juga menyadari bahwasannya ketika ditanyakan apakah suara yang akan aku bawa itu akan signifikan menentukan rektor terpilih, tentu jawabannya tidak, tapi harapannya dengan metode baru yang diberikan di tahun ini terkait pemilihan rektor itu bisa menaikkan bargaining position mahasiswa dan akan lebih baik kalau yang ada itu betul-betul dimaksimalkan. Jadi akan lebih baik 4% suara yang punya hak mahasiswa itu betul-betul dibawa dari suara mahasiswa, bukan suara kepentingan MWM secara pribadi ataupun kepentingan dari golongan tertentu. Karena aku bisa mengatakan 5 tahun sebelumnya bisa terindikasi seperti itu. Karena tidak hal yang melegitimir, dan bahkan mungkin mahasiswa di 5 tahun lalu teman-teman bisa tanya, nggak ada yang tahu tuh MWM di 5 tahun lalu tuh memilih rektor siapa. Apakah dia memperoleh dia dilakukan transaksi dengan calon rektor, mungkin aku nggak tahu lah. Karena mahasiswa juga nggak ada tahu, tiba-tiba udah kepilih aja. Nah, harapannya ini bisa menjadi
pintu awalan ya untuk kita kembali mendorong. Dan menurutku sih solusi yang konkret harus bisa diperjuangkan adalah bagaimana kembali mendorong perlu ada penambahan jumlah MBA itu sendiri. Karena secara otomatis presentasi yang dimiliki oleh mahasiswa di sana akan meningkat. Seperti itu sih. Monggo, bisa. Oke, terima kasih kepada Bli Kevin atas penjelasannya tadi. Mungkin bisa dialihkan ke Kak Hilmi Naufal sebagai penanggap yang kedua. Dipersilakan kepada Kak Hilmi Naufal untuk on mic. Oke, baik, terima kasih Mas Yusa atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Hilmi Naufal, bisa dipanggil Hilmi ya, dari teknik sama seperti Mas Ipai tadi. Mungkin di sini saya izin menanyakan yang pertama gitu. Mungkin ini irisan antara yang tadi dibahas sama Mas Ipai sama masalah mekanisme teknis ya. Terkait ini penjaringan aspirasi yang mungkin nanti bakal dilakukan di forum fakultas begitu, apakah sebelum hal itu sebelumnya atau mungkin pada saat itu ya masih belum mendalami gitulah, ada nggak kayak aspirasi oleh mahasiswa, misalkan ini dalam hal ini adalah teknik gitu ya, yang langsung disampaikan ke bakal calon rektor secara langsung atau mungkin ke MWA secara langsung gitu. Itu yang pertama sih. Terus yang kedua ini terkait dengan tadi disebutkan ada fakta integritas yang udah dilakukan oleh bakal calon rektor, itu mungkin bisa diakses di mana begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Hilmi atas pertanyaannya. Mungkin tanggapan dari Kak Pandu ataupun Bli Kevin bisa langsung on mic. Baik, untuk pertanyaan pertama berarti ini ya, adakah forum atau media bagi misalnya teman-teman dari Fakultas Teknik itu untuk menyampaikan aspirasinya ke para bakal calon rektor secara langsung ataupun kepada MWAUM, gitu bukan Mas Hilmi? Iya, benar Mas Pandu. Oke, mungkin aku izin jawab dulu ya, Bli, untuk pertanyaan nomor 1. Forumnya sebenarnya kalau dari fakultas, kalau untuk dari mahasiswa ya, mungkin bukan secara khusus ke Fakultas Teknik ya, itu sudah ada forumnya. Kemarin di Nyawiji menuju UGM 1, kemarin sudah ada forumnya, di mana salah satunya dari unsur Fakultas Teknik, dari perwakilannya kemarin juga sudah diundang dan kurasa mungkin juga sudah menyampaikan gitu ya. Dan secara tidak langsung pun juga sudah ada Google Forms yang disebar kemarin oleh Mas Cusa ya gitu ya, Bli Cusa sorry, untuk diisi terkait dengan aspirasi-aspirasi teman-teman. Nah, untuk penyampaian aspirasi kepada MWOM itu sebenarnya di forum ini bisa juga disampaikan gitu. Di forum ini bisa juga disampaikan, dan juga kalau dalam konteks pemilihan rektor, kalau mau menyampaikan aspirasi untuk nanti pemilihan rektor di tingkat MWA-nya kayak gitu, nah, teman-teman bisa berpartisipasi melalui pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri. Misalnya di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang gitu kan, teman-teman bisa menyampaikan rasionalisasi, argumentasi yang nantinya akan dituangkan ke dalam berita acara ya gitu. Untuk kemudian nanti bakal dibaca juga tuh oleh Bli Kevin mengapa misalkan teman-teman FT milihnya calon rektor A gitu atau calon rektor B. Nah, itu bisa dibaca. Nah, itu sebagai salah satu bentuk rasionalisasi. Di luar itu sebenarnya kurasa dari BKMWA ataupun dari MWOM nanti juga secara terus-menerus ya, continuous, mungkin tidak di forum-forum tertentu, nanti bisa selalu terbuka kalau misalkan mau ada satu atau dua hal yang ingin diaspirasikan. Nah, itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Monggo Bli untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Mas Fadil sudah menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ini mungkin aku sambil share screen ya. Oke, kelihatan nggak? Mas bisa share screen tuh. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kalau teman-teman mengunjungi website Teknik Rektor ya. Nah, nanti teman-teman bisa begini. Nah, ini udah ada informasi nih. Ini DRK ada di sini, teman-teman bisa unduh. Nah, ini formulir-formulir yang dikumpulkan oleh para bakal calon rektor. Nah, terkait fakta integritas ini, surat pernyataan fakta integritas di dalamnya nih. Nah, ini fakta integritas balon dan juga calon. Nah,
ini fakta integritas rektor terpilih. Jadi calon rektor menandatangan ini. Nah, mana yang komitmen terhadap mahasiswa? Ini yang berhasil aku usulkan ya ketika itu ya. Nah, poin keempat dan kelima. Memang sifatnya secara umum harapannya bisa mengakomodir lah kepentingan mahasiswa. Dan juga salah satu isu yang diusulkan ketika konservasi kemarin ini juga terkait dengan abadi. Coba diakomodir juga di pada poin ke-12. Jadi ini bisa jadi kuncian lah buat kita mahasiswa ke depan apabila ada fakta integritas komitmen yang dilanggar oleh rektor terpilih ya selama masih jabatan 5 tahun ke depan, dan ini ditandatangani Presiden. Seperti itu mungkin menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Oke, baik. Secara keseluruhan mungkin udah menjawab ya, Mas. Makasih atas tanggapannya. Terkait dengan aspirasi mahasiswa tadi dikatakan sama Pandu, bisa disampaikan secara langsung gitu ya dalam forum ini, apakah sesinya berbeda dengan hari ini atau bagaimana, Mas? Ya, satu sesi di sesi diskusi ini kira-kira mau apa ada kritik gitu ya bisa disampaikan gitu. Ataupun kalau misalnya memang keterbatasan waktu bisa mungkin lewat Cusa ya selaku koordinator klaster bisa disampaikan juga, atau misal lewat aku juga bisa nanti, atau langsung di telepon ke MBAUM-nya juga bisa kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin dari aku cukup. Terima kasih, Mas Cusa. Baik, terima kasih kepada Kak Hilmi Naufal dan juga Kak Irfan Zidni atas tanggapan dari materi yang telah dipaparkan dari Bli Kevin dan juga Mas Pandu. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya ataupun jika ada yang masih belum jelas atau masih perlu didiskusikan, bisa raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya tersebut di dalam kolom chat Zoom meeting itu. Dipersilakan jika ada yang bertanya. Oke, kalau belum ada yang nanya, mungkin aku izin masuk dulu ya mungkin ya. Tadi kan ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang tuh, mungkin kalau dari, mungkin aku nanya ke Mas Ipai atau Mas Hilmi ya mungkin ya, aku kurang tahu. Nanti di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu kira-kira, di forum tingkat fakultas teknik itu nanti kira-kira mekanismenya kayak gimana tuh? Apakah ibaratnya seperti musyawarah KM atau kayak gimana kira-kira? Mas, aku bingung mau nanya ke Mas Ipai atau Mas Hilmi, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Izin jawab, Mas. Ini belum final ya. Tapi kemarin itu kalau di teknik kita emang ada forum ketua lembaga, udah 2 kali ketemu sebelumnya, dari sebelum bulan puasa ini sebenarnya. Ada beberapa yang memang belum hadir, memang belum sepenuhnya hadir waktu itu, tapi ada yang udah hadir. Nah, ini aku cerita aja ya sebenarnya. Ini kenyataannya gitu, nanti bisa dikonfirmasi sama yang bersangkutan. Kalau misalnya mau nanya lebih lanjut. Ada beberapa, kalau dari yang ngomong di sini adalah ketua himpunannya ataupun ketua keluarga mahasiswanya, itu bilang mungkin akan menghindari segala bentuk bentuk politik gitu, bentuk kegiatan politik yang ada gitu, pun dengan dengan bahkan argumennya itu, ini baru itunya ya, ketua KMKM-nya baru ngomong kayak pun juga dengan siapapun rektor ya mereka tuh nggak peduli juga gitu, nggak peduli, dan ya nggak ada bedanya juga, karena sepenangkapan mereka pun misalnya ada yang aku sudah dorong untuk mengikuti kegiatan kayak misalnya kemarin ada sarasehan dan sebagainya, Seraun dan sebagainya, itu pun nggak melihat ada satu perbedaan yang jelas gitu. Misalnya ada satu rektor yang membawa satu ideologi sendiri ataupun sebagainya gitu, nggak ada gitu. Sebenarnya ya sama-sama aja. Pun juga dengan kondisi saat ini di teknik itu ada ada calonnya 2 gitu. Ya sebagaimana anak teknik udah ada memiliki rasa kekeluargaan ataupun rasa hubungan yang erat gitu, mungkin saja akan memiliki politik kepentingan sendiri ataupun kepentingan sendiri terhadap 2 calonnya gitu. Mungkin itu yang menjadi satu gambaran gitu. Jadi sampai saat ini memang belum ada, cuman emang beberapa ada opsi gitu. Ada beberapa opsi, misalnya kayak menggunakan sosial media gitu sebagai salah satu
medianya ataupun menggunakan suatu kegiatan musyawarah gitu. Kalau misalnya menggunakan sosial media, misalnya kayak menggunakan polling dan sebagainya, itu akan digunakan. Tapi kalau misalnya kayak seraung ataupun kayak kegiatan musyawarah itu, ya pasti akan melibatkan misalnya dari keluarga mahasiswa mana akan mengirimkan beberapa delegasi dan sebagainya gitu. Tapi so far belum diputuskan karena memang masih agak rumit lah kondisinya kayak gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu. Gitu sih so far. Ya, thank you Mas Ipai. Mungkin itu menjadi PR kita secara bersama-sama juga ya, mungkin ya Bli Kevin, Mas Yusa, Mas Ipai, mungkin untuk menyosialisasikan ke teman-teman bahwa sebenarnya rektor itu mungkin kebijakan teknis tetap ada di fakultas atau di prodi, tetapi kebijakan-kebijakan yang sifatnya abstrak atau bahkan lebih tinggi itu tetap ada di rektorat. Misalnya SPMA lah simpelnya yang paling populer, itu uang pangkal lah. Nah itu kan kebijakannya, keputusan terakhirnya ada di rektorat ya. Kalau misalkan kemudian ada uang pangkal, tentu berdampak bukan hanya ke satu atau dua fakultas saja, tetapi kepada seluruh ada di semua mahasiswa UGM akan terdampak. Atau misal dalam konteks lingkup kekerasan seksual ya, kalau misalkan dulu sejarahnya peraturan rektor 1 tahun 2020, nah itu kan ibaratnya peraturan rektor itu menjadi jawaban atas peristiwa-peristiwa yang meresahkan gitu di UGM. Nah, mungkin gambaran dasar mengapa penting. Tapi itu mungkin kurasa menjadi PR kita secara bersama-sama untuk menyosialisasikan. Dan juga terima kasih juga ya sudah ada gambarannya gitu untuk pemilihannya seperti apa. Mungkin nanti bisalah kita kalau misalnya ada butuh bantuan bisa kontak aku juga, dan juga nanti dari panitia pelaksana sebenarnya juga menerbitkan semacam buku panduan gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh bantuan untuk melaksanakan, nanti mungkin bisa mengacu ke buku panduan gitu. Mungkin itu Mas Ipai Resen, apakah ada follow up Mas? Oh iya, izin menyampaikan ide ataupun aspirasi. Mungkin aja kalau misalnya Bli Kevin atau Mas Pandu ataupun siapapun dari MWUN gitu berkenan untuk setidaknya berkunjung secara kultural gitu. So, misalnya perwakilan dari anak-anak teknik, mungkin itu akan jadi satu opsi yang menarik dibandingkan kalau misalnya hanya dari Zoom kayak gini, ataupun ya mungkin secara kultural memang seperti itu gitu. Misalnya ketemu langsung ataupun gimana, yang ngomongnya lebih enak gitu. Untuk sekadar ngobrol aja, barangkali ada 1-2 masukan yang bisa menjadi titik temu lah gitu. Mungkin gitu. Mungkin barangkali tadi teknisnya mungkin kalau misalnya disepakati juga bisa dibahas lebih lanjut. Ini usul aja gitu. Oke, siap. Itu bisa dijadwal sih, gitu. Big Kevin gimana? Ada tanggapan nggak? Ya, sepakat Mas Ipai. Pokoknya dari aku, pokoknya terbuka aja. Kalau teman-teman ingin kita ngobrol diskusi santai, ketemu saya langsung, aku nggak masalah. Kebetulan sampai aku lulus nantinya masih stay di Jogja, jadi belum boleh pulang sebelum lulus, jadi aku selalu terbuka ya di Jogja, santai aja. Ntar kapan diatur waktunya, pasti aku usahakan cocok, pasti akan hadir lah ke teman-teman. Sama aku juga menyadari ya tadi yang disampaikan Mas Ipai, bahwasannya mungkin akan sedikit sulit juga nanti teman-teman dalam menentukan siapa sih rektor yang akan dipilih oleh teman-teman fakultas teknik seperti itu. Apalagi ini masih pertama kali ya terkait pemilihan rektor di UGM. Dan juga teman-teman mungkin berpikir, kayaknya rektor yang terpilih akan sama saja nih kebijakannya, nggak akan berdampak kepada kita. Mungkin teman-teman akan berpikir seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tadi udah disinggung tuh sama Mas Pandu. Ya kalau misalnya ditanyakan akan berdampak secara langsung, ya 50-50 sih. Tapi kalau ditanyakan apakah ada dampaknya, pasti ada. Karena secara sederhana, sebenarnya kan kayak misalnya teman nih, itu sebenarnya secara eksekutif kan mahasiswa UGM juga. Nggak ada beda kayak organisasi ada tingkat fakultas universitas yang beda gitu kan. Jadi kan mahasiswa fakultas ya mahasiswa UGM juga. Dan memang kalau kita perhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor itu ada indikasinya setiap mahasiswa di tingkat fakultas. Cuman memang peraturan secara teknis lebih lanjut itu dikeluarkan oleh dekan masing-masing karena sistem otonomi yang ada. Sistem sampai yang kita sudah terjelaskan lah. Nah, yang tadi Mas Pandu juga baik ya menyinggung seperti contoh misalnya
tadi Mas Waldo itu terkait SPMA, program SPMA karena memang sifatnya ada di puncak di rektor. Begitu juga terkait anggaran di masing-masing fakultas. Mungkin kalau bisa kita waktu hearing atau yang ikut waktu hearing tahun lalu ya dengan kemarin PKSI dengan IKU-nya bagaimana sistem dinaikkan RKT, UGM dan sebagainya itu walaupun dari dekan teknik mengusulkan RKT seperti ini, itu final dari asisnya ada di ranah rektor sebenarnya bersama MWA, tapi lebih teknis ada di rektor. Nah ini juga sebenarnya dimana RKT tersebut ada juga dana mahasiswa, ada dana kegiatan mahasiswa juga seperti itu. Begitu juga terkait dengan halnya verifikasi UKT, keterlibatan mahasiswa dalam verifikasi UKT. Kemarin kita mendorong tuh ada mahasiswa dalam verifikasi UKT. Dan sebenarnya itu sudah terlihat ketika evaluasi rektor kemarin ya, di mana rektor telah mengeluarkan memang surat edaran ya untuk agar dapat melibatkan mahasiswa, tetapi jika ada permasalahan, rektor bisa menegur langsung masih diberikan untuk melibatkan dengan ada permasalahan. Jadi sebenarnya ada implikasi dan ada impact. Nah kalau misalnya ditanyakan implikasi akan merasakan nanti ke depan lebih banyak siapa, mungkin nggak di zamannya Mas Ipai dan teman-teman angkatan 19 di sini ya. Tetapi yang akan lebih merasakan lebih banyak adalah adik-adik kita di bawah. Tapi memang pintu pembukaan itu di zaman kita ini dalam menentukan. Seperti itu sih aku ingin sampaikan sih teman-teman. Thank you. Monggo tambahkan kali ke Mas Iksan. Oke, terima kasih kepada Bli Kevin dan juga Kak Pandu atas penjelasannya. Mungkin kalau jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun jika ada yang belum jelas atau perlu didiskusikan, silakan untuk raise hand. Langsung dari teknik mesin, Kak Anju bisa di on mic. Cek. Suaraku masuk ya? Nggak masuk Nyu. Oh, mungkin izin nanya kali ya. Nggak perlu on cam kan ya? Apa namanya? Mungkin yang pertama kan tadi juga sempat dibahas ya mengenai bagaimana adanya semacam kekurangan kekuasaan atau kekurangan power oleh si mahasiswa di dalam forum di mana cuma 4% gitu kan, makanya dibuat pelibatan. Mungkin kalau sebelum kita berbicara ke situ gitu, tadi juga sempat dibahas mengenai apa yang dibawa oleh masing-masing rektor, bagaimana rencana pembangunannya dan sebagainya. Aku secara pribadi gitu ya, aku ikuti dari kemarin, rektor ini kan bakal calon rektor ini menurutku masih agenda gitu loh. Kenapa? Karena aku lihat semuanya isinya sama gitu. Kenapa yang gitu? Kurang lebih dengan bahasa yang sama gitu. Ini tadi Mas Ipai juga sempat singgung gitu kan. Nggak ada bedanya lah gitu kan. Semuanya ngomongin masalah misalnya gimana riset itu bisa digedein ya kan, gimana fasilitas diperbaikin ya kan. Dengan bahkan yang cukup kalau aku pribadi cukup kesal mengenai SPMA gitu atau uang pangkal gitu yang dibuka gitu kemungkinannya gitu. Pribadi aku nggak sepakat soalnya. Nah, tetapi di sisi lain juga aku juga cukup kalau kita sepakat untuk ada keterlibatan atau mahasiswa itu bisa join, maka kita juga sebagai mahasiswa gitu kan perlu agenda juga dong ya kan, sehingga kita ini jelas loh powernya berapa, maunya juga apa gitu kan. Misalnya kita mahasiswa sepakat atau tidak sepakat dengan bakal calon rektor yang membawa uang pangkal misalnya gitu kan, itu kan harus clear gitu kan di antara para mahasiswa, atau agenda-agenda lainnya misalnya mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu kan. Itu juga tadi sempat dibahas rektor dan walaupun isinya mirip-mirip gitu ya apa yang dibilang rektor, aku rasa juga perlu di-clear ini agenda mahasiswa seperti apa. Nah, pertanyaanku sebenarnya adalah aku nggak tahu sebenarnya apakah mekanisme dari teman-teman MWA ini seperti apa adalah cuman gimana sih memastikan gitu loh, satu, keterlibatan mahasiswa secara luas, dan dua, mahasiswa ini punya agenda. Karena apa? Berkaca dari forum ini aja partisipannya kan ada 20 juga. Mungkin dari MWA ada 3-4 orang mungkin, sisanya teknik, dan teknik itu yang datang berarti cuma 20-an gitu kan. Sementara mahasiswa teknik itu satu angkatan itu 1000-an, kalau total angkatan dan 6.000-an gitu. Apa yang bisa menjamin, istilahnya kan kita butuh bersatu nih mahasiswa ini untuk menggolin agenda. Nah ini aja apa ada forum lagi atau gimana Mas? Kedua, kalau nggak salah kan mekanisme pemilih
UM-nya itu lewat electoral college ya, gitu. Kalau misalkan gimana di fakultas nanti di prodi itu pemusyawarah atau gimana gitu kan kalau nggak salah. Nah pertanyaanku adalah gimana memastikan sih setiap fakultas atau mungkin dalam hal ini di fakultas teknik ada banyak departemen prodi KMHM lembaga gitu kan itu ikut terlibat gitu. Maksudnya jangan sampai nih kan pada akhirnya apa yang dibilang Bli Kevin di tahun 5 tahun kemarin terjadi lagi M1M itu apa sih gitu loh ya kan, apain kerjanya milih rektor siapa gitu kan, nah, itu kan kita butuh gimana memastikan di setiap prodi apakah itu nanti MWA bakal bikin tuh misalnya di teknik mesin ayo kita MWA turun kita rapat musyawarah bersama dihadiri seluruh anggota ada forumnya, nanti teknik apa lagi baru nanti fakultas apa di komunitas atau gimana supaya aku juga sepakat karena setidaknya mahasiswa itu untuk misalnya kita butuh misalnya sarana prasarana, kita butuh lab yang bagus itu kan harus ngomong ke atas gitu kan, dan agenda kita ya harus jelas gitu. Tapi gimana caranya sih mastiin itu jelas ya, kita kan harus clear nih kan, harus banyak semuanya harus sepakat. Nah itu gimana cara kita memastikan gitu, melihat berkaca dari forum ini aja masih segini gitu. Mungkin itu dulu, dan pertanyaan selanjutnya nggak tahu tadi udah dibahas atau belum gitu. Apakah nanti kelihatan gitu misalnya fakultas atau prodi apa milih siapa gitu supaya ada transparansi gitu kan. Nanti dijembrengin lah misalnya fakultas teknik milih A, fakultas hukum misalnya milih B gitu. Atau nanti MWA-nya milih siapa gitu kan. Nanti apakah itu ada rekamannya gitu supaya supaya apa ya apa yang dibawa oleh saya dan teman-teman ini bisa beneran dibawa gitu kan oleh teman-teman yang punya power gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kepada Bli Kevin atau Kak Pandu dipersilakan. Oke, mungkin aku jawab terlebih dahulu ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan bagaimana BUM bersama BK itu ibaratnya mengajak ya teman-teman untuk terlibat gitu. Dan juga yang kedua, apakah ini ya berarti nanti votingnya itu terlihat atau enggak gitu. Nah, yang paling pertama itu terkait dengan cara mengajak. Mungkin kita lihat dulu ya sistem dari pemilihan rektor ini kan mahasiswa itu sendiri. Kemarin kan sudah dikaji bagaimana sistemnya kayak gitu. Bagaimana sistemnya, kenapa kemudian melibatkan kemarin sudah dikaji gitu, kenapa sistemnya kemudian tidak menggunakan pemilwa, kenapa tidak musyawarah di tingkat pusat saja. Nah itu poinnya adalah kenapa pada akhirnya kita semua terlibat di dalam ini, merangkul fakultas-fakultas yang ada, supaya nantinya bisa mengakomodir semua lumbung aspirasi yang ada di UGM. Harapannya seperti itu sebenarnya. Mungkin kalau dibandingkan gitu ya dengan misalnya pemilwa. Kalau pemilwa itu kan ibaratnya di tingkat pusat saja, tidak turun ke bawah, paling jauh di TDF sebenarnya. Dan sifatnya itu ibaratnya seperti hanya seperti kunjungan. Nah, kalau di sini kan sifatnya kita kerjasama, kita bareng-bareng tergabung dalam suatu bentuk kepanitiaan yang secara luas, dan mana otonominya sebenarnya lebih tinggi di teman-teman fakultas ya untuk menyampaikan aspirasinya kayak gitu. Dan untuk itulah sebenarnya dari situ udah kelihatan tuh kalau dari strategi BK itu sebenarnya adalah untuk mengajak teman-teman inklusif, terbuka dengan seluruh mahasiswa yang ada, yang mana tentunya kita nggak bisa satu persatu ngajaknya individu per individu, pasti perlu diajaknya per lumbung aspirasi yang ada. Itu dalam konteks ini udah digambarkan tuh, sudah dikaji kemarin, itu adalah fakultas, sekolah, gelanggang, dan juga pasca sarjana. Kayak gitu ya. Jadi strateginya mungkin itu ya adalah dengan mengajak teman-teman kayak gitu. Nanti harapannya sebenarnya adalah dari misalnya nih dari BK atau dari MWA mengajak fakultas, nanti fakultas mengajak prodi dan lembaga-lembaga nanti turun ke bawah kayak gitu. Ibaratnya seperti trickle down lah. Kayak gitu sebenarnya harapannya. Cuman itu mungkin rencana yang sangat berjangka panjang dan mungkin tidak instan, tapi mungkin tidak selesai pada saat pemilihan rektor itu saja. Mungkin nanti akan terus bergulir setelah rektornya terpilih, tapi paling tidak seperti itu harapannya, yaitu dengan mengajak teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan ini. Jadi nanti di forum tingkat universitas itu terbuka, votingnya terbuka. Seperti halnya
sistem elektoral politik di Amerika Serikat ya, meskipun tidak plek sama dengan Indonesia, tapi terbuka. Supaya apa? Nantinya ada setidaknya pengawasan politis lah dari teman-teman. Jadi misalnya nih dari fakultasku deh, fakultas hukum deh, fakultasku udah terpilih calon A, terus ketua DEMA-nya ternyata milihnya calon B. Nah, itu bisa kelihatan kayak gitu. Gitu. Selain itu juga sebagai bentuk kontrol, berita acaranya rasionalisasinya juga perlu dibacakan. Kayak gitu. Supaya nantinya ibaratnya suaranya itu bukan suara kosong atau suara yang tidak berkualitas, enggak. Itu suara yang telah dimufakat, telah hasil dari dialektika, hasil dari bertukar pikiran dan menghasilkan satu keputusan tersebut. Gitu mungkin Mas Anju, apakah ada follow up atau Bli Kevin ada tambahan, Bli? Oke, mungkin aku nambahin dikit aja ya. Tadi udah banyak disampaikan oleh Mas Pandu. Tadi kritis sekali ya pertanyaan dari Mas Anju Gerald. Nah, memang nanti rencananya untuk pemilihan rektor di tingkat universitas itu, atau khususnya ketika forum tingkat universitas, harapannya dari teman-teman nanti siapalah yang mewakili dari teknik, misalnya Mas Ipai atau siapalah, itu tidak hanya serta-merta menyatakan mahasiswa teknik memilih calon rektor A, tetapi diharapkan perlu ada rasionalisasi sebenarnya apa sih yang mendasari akhirnya teman-teman memilih rektor A ini, ataupun ternyata menurut teman-teman teknik ketiga calon rektor ini sebenarnya masih ada kriteria yang belum dipenuhi, sehingga teman-teman bisa memberikan catatan-catatan untuk rektor terpilih nantinya. Hal ini kenapa penting juga, karena ini juga yang akan aku jadikan dasar ketika melakukan pemilihan di tingkat MWA. Karena dalam pemilihan di tingkat MWA itu nggak serta-merta langsung melakukan voting, tapi musyawarah terlebih dahulu. Nah, dengan catatan teman-teman inilah nanti aku bisa menanyakan dan juga menyampaikan apa sebenarnya masih jadi catatan mahasiswa untuk rektor terpilih nantinya, ataupun dari ketiga calon rektor. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana nanti bisa betul-betul mengakomodir ya, bahwasanya nanti terus suara dari teknik itu betul-betul mengakomodir mahasiswa teknik melihat partisipasi masih sedikit. Nah, itu mungkin jadi PR kita bersama ya, untuk sama-sama mendorong, karena ini juga hal yang masih baru, pertama kali dilaksanakan di UGM, khususnya di mahasiswa. Nah, bagaimana kita coba pelan-pelan dan juga mungkin kepada teman-teman sekitar, sebenarnya kenapa sih kita penting untuk terlibat dalam proses pemilihan rektor ini. Gitu sih mungkin tambahan sedikit dari aku. Monggo Mas Sisa. Baik, mungkin dari Kak Anju Gerald, jika ada follow up lagi, gimana? Oke, kalau udah jelas mungkin dari teman-teman lain, teman-teman Fakultas Teknik yang masih menyimpan pertanyaan atau masih ada yang belum jelas atau masih perlu didiskusikan dengan Kak Pandu atau Bli Kevin, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, jika tidak ada yang raise hand, aku hitung mundur ya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bli Kevin, Kak Pandu, dan juga teman-teman yang tadi udah bertanya dan juga udah memberikan tanggapan kepada materi yang telah diberikan dari Bli Kevin dan juga Kak Pandu tadi. Nah, mungkin sebelum acaranya kita tutup, mungkin yang tidak berhalangan untuk on kamera bisa di-on-kan kameranya, karena akan diadakan sesi foto bersama. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk teman-teman semua, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya untuk sesi dokumentasi. Mas Anju merah banget itu backgroundnya Mas Anju. Template Mas Pandu, nggak punya warna lain. Oh, template. Siap-siap Mas Anju. Oke, mungkin aku hitung mundur dari 10 ya, buat yang mau on cam bisa on cam dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu. Oke, mungkin karena cuma ada satu slide di sini, kita ambil 3 kali foto untuk sesi dokumentasi ini. Hitungan ketiga ya semua. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Naufal atas dokumentasinya. Nah, karena acara tadi kita buka dengan doa, marilah kita tutup dengan doa pula. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, sekian acara Serawung Mahasiswa di malam hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Saya Cusa selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Oke, thank you ya teman-teman semua ya. Thank you.